hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. صغيرة אין בעיה, הכל טוב? יש מחילה? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat dinas pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon.
Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan tiga pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, wali kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel.
Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Hyber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Hyber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg. Sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya dua jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya, warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. طيرة אין בעיה, הכל טוב? יש מחילה? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu seusai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung.
Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat dinas pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel.
Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024.
אין בעיה, הכל טוב? יש מחילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya.
yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel.
Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Hyper dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Hyper dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya, warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. طيرة אין בעיה, הכל טוב? יש מחילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung.
Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat dinas pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel.
Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024.
בסדר. אין בעיה, הכל טוב. יש נפילה? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan.
Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg.
Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya dua jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. אין בעיה, הכל טוב. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. طيرة אין בעיה, הכל טוב. יש נפילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim
diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang.
Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024.
אין בעיה, הכל טוב. יש מפעילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan.
Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg.
Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya dua jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. אין בעיה, הכל טוב. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. طيرة אין בעיה, הכל טוב. יש נפילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim
diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang.
Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronan Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024.
אין בעיה, הכל טוב. יש מחילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang.
Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil.
Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Hyper dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya dua jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. אין בעיה, הכל טוב. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. طيرة אין בעיה, הכל טוב. יש נפילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung.
Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat dinas pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel.
Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024.
אין בעיה, הכל טוב? יש מחילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan.
Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg.
Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya dua jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4800 hingga 6500 km dan membawa muatan hingga 1300 kg. אין בעיה, הכל טוב. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah mengujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. طيرة אין בעיה, הכל טוב. יש נפילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim
diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang.
Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024.
אין בעיה, הכל טוב? יש נפילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya.
Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km.
Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. אין בעיה, הכל טוב. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah mengujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. طيرة אין בעיה, הכל טוב. יש מפעילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan tiga pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan Kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. طيرة אין בעיה, הכל טוב? יש מחילות? Presiden
Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah mengujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש מחילה? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan tiga pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronan Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב. יש מחילות? Presiden
Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש נפילה? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan Kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב. יש מחילות?
Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, wali kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש מפעילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש נפילות? Presiden
Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש נפילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב. יש מחילות? Presiden
Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah mengujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש שאלות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan Kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב. יש מחילות? Presiden
Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש נפילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. طيرة אין בעיה, הכל טוב? יש מחילות?
Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. طيرة אין בעיה, הכל טוב? יש מפעילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב. יש מחילות?
Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya, warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב. יש מחילה? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan tiga pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan Kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronan Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש נפילות? Presiden Rusia
Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas Pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan tiga pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש מחילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas Pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan tiga pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan Kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk Jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. طيرة אין בעיה, הכל טוב? יש נפילות? Presiden Rusia
Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas Pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. And back. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. طيرا אין בעיה, הכל טוב? יש נפילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas Pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan Kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk Jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש מחילות?
Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas Pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש מחילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas Pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan tiga pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan Kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk Jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya, warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. طيرة אין בעיה, הכל טוב? יש מחילות?
Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas Pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש נפילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan tiga pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk Jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש מחילות? Presiden Rusia
Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya, warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. طيرا אין בעיה, הכל טוב? יש נפילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas Pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan Kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya, warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש מחילות? Presiden Rusia
Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas Pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. And back. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. And back. Control. Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal menyatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan Kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk Jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש מחילות? Presiden
Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש נפילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas Pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan Kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya, warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. طيرة אין בעיה, הכל טוב? יש נפילות?
Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas Pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal menyatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. אין בעיה, הכל טוב. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. طيرة אין בעיה, הכל טוב. יש נפילות? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas Pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal menyatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh Wali Kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan Wali Kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan Kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronan Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב. יש מחילות? Presiden Rusia
Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya, warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש מחילה? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu seusai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan tiga pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan Kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg. Sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya, warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב. יש נפילה? Presiden
Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu seusai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, wali kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya, warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש נפילה? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu seusai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan tiga pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya, warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב. יש נפילה? Presiden
Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, wali kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya, warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש מחילה? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu seusai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat dinas pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan Kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg. Sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya, warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב. יש מסיבה?
Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, wali kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya, warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש נפילה? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu seusai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan tiga pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש נפילה? Presiden
Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש נפילה? Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu seusai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg. Sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. صغيرة אין בעיה, הכל טוב? יש נפילה? Presiden Rusia
Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima.
Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun. Israel bertekad segera melenyapkan kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah
dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. And back. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya, warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut, dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. And back. Control. Presiden Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas Pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan.
Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya. Menjelang serangan balasan Iran, kondisi tentara Israel dinilai tak prima. Bahkan sekutu Amerika Serikat ini disebut tak memiliki cukup amunisi untuk menghalau pembalasan Iran dan Hizbullah atas tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Institut Kebijakan Timur Dekat Washington menegaskan bahwa sebagian besar pejabat Israel telah menyadari dampak serangan Iran Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri perang saat ini, lalu memulangkan pasukan cadangan yang kelelahan ketimbang terus bentrok dengan Hamas. Surat kabar Amerika Serikat, Politico lantas menyoroti kondisi tentara Israel yang telah kelelahan dan frustasi. Disebutkan, kondisi itu dapat menghambat Israel menghalau serangan Iran. Selain IDF yang sudah kelelahan, Israel juga disebut kekurangan amunisi. Padahal Iran dan Hizbullah diperkirakan akan meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Sampai saat ini, juga belum jelas apakah negara-negara Arab akan membantu Israel seperti sebelumnya. Menurut informasi, negara-negara Arab merasa frustasi dengan pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap Haniyeh. Jepang sengaja tidak mengundang Israel dalam peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki yang rencananya digelar pada Jumat 9 Agustus mendatang. Keputusan ini membuat duta besar dari negara-negara Barat marah dan memutuskan tidak hadir pada peringatan tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki sudah menjelaskan alasan tidak diundangnya diplomat Israel. Menurutnya, kehadiran Israel dalam acara penting itu berisiko menimbulkan protes terkait konflik Gaza. Suzuki hanya ingin upacara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki berlangsung dalam suasana tenang. Namun Duta Besar Amerika Serikat Rahm Emanuel menuduh wali kota Nagasaki telah mempolitisasi acara tersebut. Duta Besar Inggris Julia Longbottom juga sangat menyesalkan tidak diundangnya Israel oleh Jepang. Lantaran kecewa, keduanya memilih tidak hadir dalam acara peringatan 79 tahun pengeboman Nagasaki. Sebagai gantinya, mereka akan diwakili oleh diplomat berpangkat lebih rendah. Keputusan semacam ini juga diikuti oleh Australia, Kanada, Italia, hingga Jerman. Sementara itu, Duta Besar Israel Gilad Cohen mengaku terkejut dengan keputusan wali kota Nagasaki. Pasalnya, Israel sudah menganggap Jepang sebagai teman dekat dan selalu menghadiri upacara serupa selama bertahun-tahun.
Israel bertekad segera melenyapkan Kepala Biro Politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Diketahui Sinwar menggantikan Ismail Haniyeh yang sebelumnya tewas dalam ledakan di Iran pekan lalu. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan di media sosial X menyebut penunjukan Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menjadi alasan kuat untuk segera melenyapkan organisasi tersebut dari muka bumi. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal, sementara militan di Timur Tengah menyebutnya sebagai pejuang. Hal ini karena perlawanan Hamas terhadap Israel bertujuan untuk membela rakyat Palestina. Adapun Yahya Sinwar sebelumnya menjabat sebagai pemimpin Hamas untuk jalur Gaza. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Namanya juga masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Israel. Penunjukan Sinwar sebagai pemimpin politik Hamas yang baru diumumkan pada Selasa 6 Agustus kemarin. Beberapa menit setelah pengumuman, Hamas menembakkan serangkaian roket ke wilayah Israel. Iran dan Israel sama-sama memiliki rudal balistik di dalam gudang senjatanya. Persediaan rudal kedua negara tersebut menjadi sorotan di tengah ancaman pembalasan Iran terhadap Israel. Mengutip media Rusia Sputnik, Iran memiliki 9 macam rudal balistik. Di antara yang paling terkenal adalah rudal Heiber dan Sejil. Masing-masing memiliki jangkauan 2.000 km dan 4.000 km. Rudal Heiber dapat membawa hulu ledak sekitar 1.500 kg, sementara Sejil 700 kg. Di sisi lain, program rudal balistik Israel sangat dirahasiakan. Sebagian besar data yang tersedia untuk publik didasarkan pada perkiraan. Mengutip laporan Sputnik, Israel punya 2 jenis rudal balistik Jericho. Jericho 2 adalah rudal balistik berkemampuan nuklir yang dapat membawa muatan 1.000 kg dan memiliki jangkauan sekitar 1.500 km. Sedangkan Jericho 3 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan antara 4.800 hingga 6.500 km dan membawa muatan hingga 1.300 kg. Israel dan Hizbullah terlibat aksi saling serang pada Selasa 6 Agustus hingga menimbulkan korban jiwa. Namun situasi kontras terlihat di antara dua wilayah di tengah perang Israel-Hizbullah. Pasalnya warga Israel tampak tak siap dengan perang tersebut dibuktikan saat Hizbullah menyerang Naharia, Galilea pada Selasa 6 Agustus. Wali kota Naharia, Ronen Marelli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Dari video yang beredar, terlihat jelas drone Hizbullah menghujani kota Naharia hingga meledak di tengah jalan. Drone tersebut langsung membuat kota Naharia berlubang dan warga setempat lari ketakutan. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Hizbullah itu. Namun, hal tersebut terlihat kontras dengan situasi di Lebanon Selatan yang juga menjadi medan perang Hizbullah Israel. Dikutip dari tribunnews.com, situasi normal dan ceria tetap berlangsung di Beirut. Terlebih ekonomi di wilayah tersebut meningkat lantaran banyak pengunjung dan berwisata di pantai saat musim panas. Bahkan, mereka juga menggelar acara tahunan yang meriah pada akhir Juli 2024. Adapun sejumlah penyanyi dan artis papan atas tampil di acara glamor yakni Miss Lebanon 2024. אין בעיה, הכל טוב? יש נפילות? Presiden Rusia
Rusia Vladimir Putin merestui Iran menyerang Israel sebagai pembalasan kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun Putin berpesan agar tidak menyerang korban sipil dalam aksi balas dendam itu. Dikutip dari The Moscow Times, pesan itu disampaikan melalui perwakilan Putin sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Pesan itu disampaikan Shoigu saat bertemu dengan delegasi Iran di Teheran pada Senin 5 Agustus. Shoigu mengatakan Putin meminta serangan Iran tidak mengakibatkan korban jiwa bagi warga sipil. Dalam pembicaraan tersebut, Shoigu mengonfirmasi bahwa Rusia mengirim sejumlah bantuan untuk Iran, di antaranya seperti jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Moskow yang memang menjadi permintaan dari Teheran. Lalu Rusia juga mengirim sistem komunikasi gangguan paling kuat miliknya, yakni Murmansk PR. Bantuan itu dikirim ke lokasi-lokasi yang strategis, terutama di wilayah sensitif keamanan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara Iran. Tak hanya itu, Rusia juga mengirim senjata yang diangkut menggunakan maskapai penerbangan Rusia, yakni Gerlik Airlines. Dilaporkan sejumlah bantuan itu telah tiba di Teheran. Salah satu rencana serangan Iran ke Israel bocor yang menyebut akan menargetkan Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu. Di satu sisi, Dinas Keamanan Israel Shin Bet telah menyiapkan bunker untuk Netanyahu selesai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei memerintahkan menyerang Israel secara langsung. Dikutip dari The Times of Israel, anggota parlemen Iran menyerukan pembunuhan Netanyahu. Muhammad Qasim Osmani merupakan anggota parlemen yang paling lantang mendesak nyawa diganti nyawa. Ia mengatakan Israel kurang ajar lantaran berani menumpahkan darah seorang tamu di Teheran. Namun pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC belum mengonfirmasi rencana pembunuhan Netanyahu. Di satu sisi, Netanyahu telah memiliki bunker di Yerusalem yang bernama Pusat Manajemen Nasional. Bunker itu diklaim mampu menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun. Meski begitu, bunker itu disebut mampu menjaga komunikasi terbuka ke markas Pusat Dinas Pertahanan Israel. Nantinya, Netanyahu dan tokoh senior lainnya akan bersembunyi di bunker tersebut saat Iran melancarkan serangan balasan. Rusia mengirim sejumlah bantuan mematikan ke Iran jelang serangan balasan ke Israel. Menguatnya militer Iran membuat Amerika Serikat ketakutan dan meminta agar Teheran tak meningkatkan konflik. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengaku Amerika Serikat telah menyampaikan pesan kepada Iran dan juga Israel. Adapun pesan itu terkait tidak boleh ada peningkatan konflik di Timur Tengah. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mengirim bantuan dan kapal perang ke Israel. Di satu sisi, Blinken juga membicarakan gencatan senjata di Gaza. Hal itu disampaikan saat Blinken bertemu Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Australia. Saat pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan pada perang di Gaza telah mencapai tahap akhir. Di satu sisi, media Amerika Serikat mengatakan tentara Israel frustasi dan kelelahan selesai 10 bulan berperang di Gaza. Bahkan media The American Wall Street Journal mengatakan Israel harus mempertimbangkan soal potensi perang dengan Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat meminta Yordania, Qatar, dan Arab Saudi menyumbangkan pasukan ke Gaza. Adapun sejumlah pasukan itu untuk membantu dan melindungi Israel. Namun ketiga negara tersebut menolak permintaan Amerika Serikat. Dikutip dari The Times of Israel, informasi itu disampaikan oleh pejabat Arab dan sumber kedua yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menyampaikan permintaan Amerika Serikat soal pengiriman pasukan untuk melindungi Israel dari Palestina. Hal itu diklaim sebagai upaya Amerika Serikat untuk mengamankan Gaza setelah perang. Qatar, Yordania, dan Arab Saudi menolak permintaan tersebut. Di sisi lain, Mesir dan Uni Emirat Arab menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi pengerahan pasukan. Klaim tersebut disampaikan 3 pejabat kepada The Times of Israel pada Juni lalu. Namun mereka menyebut bahwa Kairo dan Abu Dhabi memiliki serangkaian syarat. Syarat itu yakni pasukan penjaga perdamaian harus menjadi bagian dari inisiatif yang mengarah pada solusi dua negara pada akhirnya.